Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan judul Harun Memilih Mereka. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-40 dan 41. Demikian firman Tuhan. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Rekan kerja Musa yang ditinggalkan dengan tanggung jawab serius terhadap bangsa itu selama ketidakhadirannya, mendengar mereka mengucapkan keluhan bahwa Musa telah meninggalkan mereka dan mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Mesir. Namun karena takut menyinggung orang, dia diam. Dia tidak berani berdiri teguh untuk Tuhan. Tetapi untuk menyenangkan orang, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur sampai awal kejahatan. Ketika kata pemberontakan pertama diucapkan, Harun mungkin telah menyadarinya. Tetapi dia begitu takut menyinggung bangsa itu, sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 514. Kata Harun tanpa ragu-ragu atau malu, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Harun memengaruhi anak-anak Israel untuk melangkah lebih jauh dalam penyembahan berhala daripada yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak lagi khawatir karena kemuliaan yang membara seperti api yang menyala-nyala di atas gunung telah melahap pemimpin mereka. Mereka mengira mereka memilih seorang jenderal yang cocok untuk mereka. Dan mereka siap melakukan apapun yang dia sarankan. Mereka berkorban untuk dewa emas mereka. Mereka mempersembahkan korban perdamaian dan menyerahkan diri mereka untuk kesenangan, keributan, dan mabuk-mabukan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 300. Betapa sering pada zaman kita ini, cinta kepelesiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Satu agama yang mengizinkan manusia sementara mengadakan upacara kebaktian. Untuk menyerahkan diri kepada pemenjaan, hawa nafsu dan sifat mementingkan diri adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini seperti pada zaman Israel.
Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek, yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam jemaat, akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah. Dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 374. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan, berkat dan sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Betapa sering pada zaman kita ini, cinta kepelisiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Satu agama yang mengizinkan manusia sementara mengadakan upacara kebaktian untuk menyerahkan diri kepada pemanjaan hawa nafsu dan sifat mementingkan diri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka. Mereka membutuhkan kuasa hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, dan pustuh, mereka membutuhkan kuasa Tuhan, hikmat, dan roh dedikasi yang tinggi yang Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Bila dengan hikmat sorga dapat menjalankan pelayanan rumah sakit boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, agar mereka juga berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.